Baik, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Seperti biasa ya, sebelum kita mulai perkuliahan malam hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Gimana hari ini puasanya? Lancar? Lancar, Bu. Lancar ya. Untuk tugasnya minggu lalu sudah diserahkan semua ya di grup WA. Ada yang belum? Untuk Saya belum, Bu. Mas Rogatianis belum ya? Hari ini nanti bisa dipresentasikan ya mind mappingnya satu-satu. Kalau cukup, kalau nggak cukup ya berarti di pertemuan berikutnya gitu ya. Tapi saya jelaskan untuk materinya dulu. Muhammad Handi, Muhammad Handi, kemudian Muhammad Arham. Kalau Muhammad Arham ini mohon maaf ini kelas online atau karyawan? Online, Bu. Oh ya, Dwiki Maulana online nih. Baik, saya mulai aja ya. Ini materi yang pertama tentang psikologi iklan. Belum masuk komunikasi sih, cuman ini secara umum ya. Jadi pertama saya jelaskan di sini. Nah, ini psikologi. Seperti biasa ya, KBBI. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, psyche yang berarti logos, yang berarti jiwa, dan logos yang berarti kata ya. Jadi ada jiwa, kemudian ada kata. Apakah psikologi itu tentang kejiwaan? Bisa jelas dengar suara saya? Jelas, Bu. Jelas, Iya. Bu. Tolong diaktifkan ya kalau misalkan mau bicara. Apakah psikologi itu ilmu tentang kejiwaan? Iya, Bu. Iya. Jiwa itu apa berarti? Jiwa? Ada yang tahu jiwa? Identitas mungkin. Identitas. Ada raga, ada jiwa ya biasanya. Jiwa terlihat nggak? Tidak terlihat. Nggak. Raga? Raga terlihat. Oke. Kemudian ada logos yang berarti kata. Kalau makna psikologi secara bebas itu adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku atau proses mental atau jiwa ya. Jadi jiwa atau mental itu tidak terlihat secara nyata ya. Maksudnya tidak teraba gitu, tidak terlihat oleh indera gitu ya. Termasuk pikiran, kemudian perasaan itu termasuk di situ gitu ya. Jadi untuk psikologi itu secara makna merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku ya. Pada umumnya memang psikologi itu ilmu tentang manusia ya, maksudnya mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan manusia termasuk interaksi sosial, kemudian apalagi tentang kejiwaan manusia itu sendiri atau mental atau perilaku. Kemudian ada apa lagi selain itu?
Ada yang tahu contohnya? Di minggu lalu, Mas Rogatianus, contoh hal-hal yang bisa dikaitkan dengan psikologi manusia apa selain perilaku, kemudian mental, Lingkungan, Bu, mungkin. lingkungan. Lingkungan yang bagaimana maksudnya? Eh, eh, Bisa bermacam-macam. Misalnya lingkungan pedesaan, lingkungan perkotaan, begitu. Itu kan maksudnya lingkupnya ya, tempatnya ya. Tapi kalau subjeknya kan manusia. Yang bagaimana? Interaksinya mungkin bisa? Bisa, Bu. Karena Interaksi saya rasa sosial ya. lingkungan itu mempengaruhi individu. Lebih ke individunya Mas ya. Jadi sosiologi itu lebih ke individunya dulu. Jadi misalkan interaksi manusia satu dengan manusia lain bisa menimbulkan misalkan pertikaian atau menimbulkan komunikasi yang A, B, C atau mungkin menimbulkan keresahan jiwa atau mungkin hal-hal lain yang berhubungan dengan manusia satu dengan manusia yang lainnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita langsung aja ke slide berikutnya. Ini ada psikologi. Jadi nanti kan ini ada 3 ya, ada psikologi, kemudian ada komunikasi, ada iklan. Jadi yang psikologi ini saya masukkan sebagai ilmunya dulu. Kemudian nanti komunikasi saya masukkan sebagai alat, kemudian iklannya itu sebagai objek ya, objeknya. Atau alat juga bisa. Dan ini psikologi itu sebagai ilmu, maksudnya di sini ada psikologi itu bidang ilmu sosial ya. Sudah tidak bisa diganggu gugat kalau psikologi itu bukan bidang ilmu sosial. Jadi psikologi itu yang terpenting adalah yang wajib diketahui itu adalah ilmu sosial. Kemudian ilmu terapan, kemudian mempelajari tentang perilaku, pikiran, fungsi mental, proses mental dan hubungan manusia. Yang saya katakan tadi di situ ada interaksi manusia gitu ya Mas Rogatianus ya. Kalau Ya, misalkan Bu. lingkungan pedesaan itu adalah tempatnya atau lingkungannya. Jadi bukan termasuk dalam psikologi, cuman kalau misalkan dikaji misalkan tentang pedesaan itu biasanya pakai ilmu budaya atau antropologi itu bisa ya. Gitu. Tapi kalau kajian psikologi itu tentang manusianya itu sendiri. Tuh. Ada pertanyaan sampai sini tentang psikologi secara umum, psikologi sebagai ilmu? Tidak ada? Cukup jelas? Atau belas? Jelas ya? Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada psikologi. Psikologi itu ada pikiran, ada perilaku, pengalaman. Contohnya, Mas Muhammad Arham. Pikiran di psikologi itu maksudnya bagaimana? Tahu nggak, Mas Muhammad Arham? Ya, Ya, hmm, mungkin cara berpikir eh, individu ketika dihadapi oleh satu kondisi mungkin. satu kondisi ya. Intinya pikiran itu adalah awal mula gitu ya, Mas? Oh iya, Awal mulanya dulu ya, Mas ya? iya betul. Sebelum orang melakukan tindakan atau melakukan sesuatu itu pasti ada di pikiran dulu nggak? Nawaitunya, Bu. Nama itunya gitu ya. Tapi kalau Iya, orang yang istilahnya melakukan sesuatu tanpa dipikirkan dahulu, apakah ada? ada insting. Ada ya. Jadi pikiran itu baik mungkin orang itu berpikir dulu sebelum bertindak atau tidak berpikir dulu kemudian bertindak gitu ya. Iya, Bu. Biasanya kalau istilahnya insting itu apa? Kalau insting sendiri itu apa, Mas? Insting itu sepengetahuan saya, Bu, itu Ya, terbentuk dari evolusi manusia nggak sih, Bu? Dari
sistem pertahanan diri. Jadi kayak ketika lebih biologis. Jadi misalnya kayak orang eh, terluka gitu kan. Jadi misalnya habis kecelakaan tapi masih bisa bangun gitu. Walaupun kakinya udah patah ini tapi dia masih bisa jalan bentar gitu kan untuk cari ke tempat aman baru kerasa sakitnya gitu setelah udah di rumah sakit atau udah di mana gitu. Eh, Itu nggak sih Bu? Kalau misalkan nih ya, saya ganti seperti ini. Manusia bisa merasakan lapar. Kalau lapar biasanya cari makanan kan? Oh ya, itu juga bisa. Secara otomatis gitu maksudnya. Iya, itu insting juga Eh, Bu. Berarti semua orang itu punya insting ya Mas ya? Betul. Oh gitu. Setuju dengan pendapatnya Mas Muhammad Arham? Setuju, karena bisa dibilang kalau itu juga bagian dari naluri. Naluri, oke. Sip. Berarti pikiran itu tidak teraba ya, maksudnya tidak terlihat oleh indera. Jadi yang pertama atau awal sebelum munculnya perilaku itu ada di pikiran dulu. Kalau yang nggak mikir ya mungkin itu tadi bisa dikatakan ya insting atau ya bisa dikatakan juga eh, habit ya, kebiasaan kan. Orang melakukan kebiasaan tanpa berpikir ya kan? Iya nggak? Apakah dipikirkan dulu akan melakukan kebiasaan? Enggak Bu. Tidak kan? Misalkan orang bangun pagi, orang selalu bangun pagi dengan habit selalu bangun pagi kan biasanya tanpa alarm orangnya bisa bangun sendiri ya nggak sih? Betul Bu. Iya ya kan. Nah, terus kemudian ada perilaku. Di sini perilaku itu maksudnya cerminan dari manusia itu sendiri. Maksudnya ada perilaku yang menyimpang, kemudian ada perilaku yang apa ya? Selain menyimpang berarti ada yang banyak ya kalau perilaku itu. Kalau misalkan orang narsis itu kan termasuk perilaku ya? Ya nggak sih? Narsis, tahu narsis kan? Itu termasuk perilaku bukan? Iya, mungkin Iya juga ya, bisa dibilang sikap. sikap ya, narsis. Kemudian apalagi contohnya perilaku dalam psikologi banyak sekali ya, perilaku manusia itu banyak sekali. Ada yang bertentangan, kemudian ada yang apalagi Mas contohnya banyak sekali ya. Kalau perilaku saya rasa kalian sudah mengetahui. Maksudnya eh, contoh-contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari termasuk ini kan termasuk bisa dilihat ya oleh mata ya. Kalau perilaku itu bisa dilihat mata kemudian bisa dirasakan nggak? Bisa Bu. Bisa ya. Kalau misalkan teman kalian berperilaku buruk kemudian kalian bisa sakit hati gitu ya. Berarti sudah bisa sampai ke perasaan gitu ya. Perilaku manusia itu bisa perasaan. Kemudian sampai dari situ bisa ke pengalaman. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh manusia, interaksi manusia satu sama lain itu bisa menimbulkan pengalaman baik buruk maupun pengalaman yang baik gitu. Jadi ketiga ini bisa mempengaruhi psikologi manusia dari baik dari pikiran yang semula tidak terlihat kemudian ditunjukkan melalui perilaku kemudian ke pengalaman manusia gitu. Terus yang ini psikologi kognitif. Jadi psikologi kognitif itu adalah ilmu yang dipelajari di psikologi itu sendiri ya kan macam-macam ada psikologi itu ada psikoanalisis, kemudian ada banyak sekali ya kalian bisa lihat, kalian bisa baca, cuman yang di sini saya tekankan di psikologi kognitifnya karena ini bisa dierat kaitkannya dengan proses kreatif dalam DKV. Jadi proses kreatif ini bisa diteliti pakai teori psikologi kognitif ini ya karena ada hubungannya sama kreativitas. Jadi gimana munculnya
kreativitas itu bagaimana itu bisa diteliti pakai psikologi kognitif. Karena psikologi kognitif ini ada pemrosesan informasi ya, maksudnya ada hubungan gimana itu cara kita bisa memperoleh informasi itu, kemudian bisa memprosesnya di otak, kemudian ditampilkan dalam sebuah perilaku gitu dalam bentuk nyata. Ini saya mengutip juga dari pendapatnya Robert ya. Kemudian ada di sini ada psikologi itu merupakan proses informasi yang bisa diterima atau berupa data yang mudah diingat ya dan dapat memberikan efek besar pada manusia gitu. Jadi bisa mempengaruhi pemaknaan objek, bisa memunculkan intinya awal mulanya itu kan dari otak dulu diproses kemudian ditampilkan menjadi perilaku dan tindakan. Kemudian di sini apa sih prosesnya? Jadi di dalam psikologi kognitif ini ada yang namanya sensasi, persepsi, kemudian ada pengalaman gitu. Jadi nanti kita pelajari yang di sini sensasi, persepsi, kemudian ada pengalaman. Kemudian apa sih pentingnya sensasi, persepsi ini? Karena persepsi ini merupakan eh, wujud dari interpretasi dari objek ya. Nanti ada sensasi yang ditimbulkan apa? Kan ini ada kaitannya dengan iklan, komunikasi iklan. Jadi psikologi komunikasi iklan. Jadi psikologinya itu nanti di persepsinya, kemudian nanti komunikasi itu di sensasinya, kemudian bagaimana melihat persepsi, kemudian ada sensasi ke wujudnya itu ya iklan itu sendiri gitu ya. Ada pertanyaan untuk psikologi kognitif? Apakah ada yang dirasa masih bingung? Boleh ditanyakan ya sebelum saya nanti melanjutkan ke slide selanjutnya. Udah nggak ada? Ada nggak? Mas Faik? Ada yang ditanyakan? Jelas, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini maksud saya di sini ada komunikasi. Komunikasi itu saya tempatkan sebagai alat. Kenapa alat? Karena komunikasi ini kan salah satu bentuk apa ya? Komunikasi ini kan termasuk interaksi ya, interaksi antara manusia satu dengan manusia lainnya pasti ada komunikasi, termasuk alat yang penting ya atau vital karena komunikasi ini adalah sesuatu yang kita lakukan sehari-hari gitu kan. Dengan manusia satu dengan manusia lainnya kan kita saling berinteraksi. Pemakai apa? Memakai komunikasi. Kemudian komunikasi ini adalah aktivitas dasar manusia yang tidak terpisahkan ya dari kehidupan sosial, di mana manusia itu saling berhubungan dan membagikan informasi gitu ya. Dan alat terpentingnya dari komunikasi sendiri itu apa? Apa? Bahasa. Bahasa bukan? Ya nggak? Betul, Bu. Betul. Bahasa itu ada berapa macam? Bahasa ada berapa macam? Ada yang tahu? Ada yang pernah dapat pelajaran bahasa Indonesia? Bahasa ada berapa? Ada dua Ada dua, jenisnya ya. Apa aja, Mas? bahasa verbal sama bahasa nonverbal. Ya, kalau bahasa verbal itu gimana, Mas? Bahasa verbal, bahasa yang diucapkan, misal kayak bahasa yang kita gunakan sehari-hari, ada bahasa dan lain sebagainya. Kalau nonverbal? Kalau nonverbal itu berkomunikasi, maksudnya kayak Menggunakan menggunakan bagian tubuh yang lain gitu. bahasa isyarat termasuk ya? Termasuk Eh, nonverbal ya? pada seseorang. Nah, ya, jadi intinya bahasa itu ada dua jenis, ada nonverbal, kemudian ada yang verbal. Kalau verbal itu ya diinformasikan secara langsung ya. Kalau nonverbal itu berarti
memakai bahasa isyarat atau bahasa tubuh, misalkan contoh yang berkebutuhan khusus ya, itu kan pakai bahasa isyarat atau bahasa. Kalau kode itu termasuk apa, Mas? Verbal atau non verbal? Kode Kode-kode untuk komunikasi? kode misal kayak isyarat gitu loh. Mm-mm. Non verbal ya? Kalau kodenya berupa isyarat ya termasuk nonverbal sih menurut saya. Nah, ya oke. Jadi bisa dipahami sampai sini dulu ya untuk komunikasi. Komunikasi dulu dasarnya seperti itu. Jadi yang paling penting itu adalah bahasanya itu sendiri. Komunikasi di sini saya tekankan untuk alat yang paling penting untuk komunikasi itu adalah bahasa. Bahasa ada dua, ingat-ingat, bahasa verbal dan non-verbal. Kemudian ini ada iklan. Iklan ini media atau objeknya ya. Jadi psikologi, komunikasi, kemudian iklan. Jadi iklan ini adalah media atau objeknya. Kemudian iklan selain untuk yang saya sebutkan di sini sarana komunikasi, kemudian perwujudan kebudayaan massa, kemudian ada kegiatan pemasaran, terus ada lagi apa? Iklan. Iklan apa? Untuk apa tujuannya? Selain yang saya sebutkan di sini, Mbak Tri Damayanti, mungkin untuk apa Mbak? Kalau selain yang di situ mungkin apa ya Bu, saya kurang ini sih kalau yang di luar komunikasi sama pemasaran. Mungkin Iya buat sih, himbauan bisa gitu juga. luar. Kayak iklan-iklan Kayak, layanan masyarakat. oh ya, contohnya ya seperti itu. Iya, Ya, tetap ya, itu udah termasuk kebudayaan massa ya Mbak ya. ya, Berarti sudah lengkap ya. Iklan itu adalah sarana komunikasi, kemudian perwujudan kebudayaan massa, dan kegiatan pemasaran. Jadi tiga ini ya penting ya kalian ketahui. Iklan, dalam saya tanya iklan itu apa fungsinya, udah kalian sebutkan tiga ini aja sudah cukup gitu ya. Kemudian iklan itu membentuk persepsi tertentu akan produk atau merek. Nah ini persepsi, ini ada teorinya ya. Di pertemuan berikutnya akan saya jelaskan tentang teori persepsi dan sensasi gitu. Jadi apa sih persepsi itu? Kemudian bagaimana persepsi itu nanti bisa membentuk sensasi gitu ya. Itu nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Kenapa iklan itu membentuk persepsi? Yang awalnya kan kita itu melihat objek yang sudah ada ya, karena iklan itu adalah bentuk atau wujud yang bisa terlihat, ditangkap oleh mata, kemudian orang melihat menggunakan mata, itu pasti berpikir dulu atau bagaimana? Setelah orang melihat, kemudian apa yang dirasakan setelah orang melihat? Misalkan kalian melihat sebuah iklan, iklan apa ya? Iklan Indomie goreng gitu ya, contohnya. Bulan Ramadan nih, lihat iklan Indomie goreng. Kalian kan sudah melihat, yang ada di pikiran kalian apa? Merasakan apa? Lapar, Selain lapar? Atau pengen berangan-angan ya pasti ya. Berangan-angan berangan-angan. mungkin ingin membeli kalau ada yang suka. Mungkin kita berangan-angan untuk membeli. Wah, aku nanti buka sama ini aja. Aku nanti beli ini aja. Atau mungkin, wah enak nih. Apa kan pasti interpretasi untuk sebuah iklan Indomie goreng itu di saat bulan Ramadan kan pasti orang beda-beda ya. Ada yang beranggapan, wah iklan mengganggu ya kan. Mengganggu khusyuknya Ramadan ini gitu. Ada yang seperti itu mungkin gitu. Jadi iklan itu membentuk persepsi orang yang berbeda-beda gitu ya.
Terus bisa dilanjutkan ya. Kalau ini saya rasa kalian sudah tahu semua, mungkin tinggal penerapannya pakai teori psikologi dan komunikasi aja. Nah, ini. Jadi apa hubungan psikologi dan komunikasi dalam iklan? Ini nanti dijawab ya. Dijawab langsung di kertas, nanti difoto, dikirimkan ke WA saya, gitu ya. Ya, bisa dicatat ya, apa hubungan psikologi dan komunikasi dalam iklan. Seperti yang sudah saya bahas tadi, tinggal masukkan aja nanti di jawabannya sini ya. Ditulis di kertas, kemudian langsung difotokan aja. Dan pertanyaan kedua, ini adalah ini. Apa tujuannya kita mempelajari ilmu psikologi dan komunikasi dalam penerapan di dunia perdekafean? Bu, maaf Bu, bisa diulangi pertanyaan pertama Bu, saya tadi Oke, bisa di kamar pertanyaan mandi. pertama ini Mas ya. Pertanyaan pertama ini apa hubungan psikologi dan komunikasi dalam iklan? Kemudian, sudah? Sudah Bu. Kemudian yang kedua ini ada nih. Apa tujuannya kita mempelajari ilmu psikologi dan komunikasi dalam penerapan di dunia perdekafean khususnya ya? Tuh. Eh, setelah ini, mohon maaf untuk yang minggu lalu belum masuk, sudah tahu tugasnya, Mas? Buat mind map ya, Bu. Terus ada lagi satu lagi, Yang satunya belum tahu saya. cari jurnal. Coba dilihat di Daily Learning ya. Oh, maaf Mas Rogatianus ini kelas karyawan ya, Mas? Iya, Bu. Oh, sudah masuk grup WA belum? Sudah masuk. Di situ kan bisa dilihat ya tugasnya apa ya? Eh, Tidak ada, Bu. Mungkin saya joinnya telat jadinya Oh kayak iya hilang mungkin gitu. ya chatnya nggak ini ya. Jadi Iya, Mas cari jurnal. iya. Dicatat ya Mas ya. Iya, Bu, saya catat. Cari jurnal itu tentang psikologi komunikasi iklan. Objeknya boleh apa aja. Kemudian tidak ada relevansi waktu. Boleh tahun berapa aja ya Mas ya. Terus Baik, ada Bu. nanti setelah cari, kebetulan kan ini kemarin satu-satu, maksudnya satu persatu dari mahasiswa ini kan sudah menyebutkan judulnya. Jadi mereka tidak ada yang sama untuk judul. Mungkin nanti misalkan sambil menunggu teman yang lain presentasi, Mas Rogatianus nanti cari judul jurnal yang saya maksudkan untuk psikologi dan komunikasi iklan itu ya. Ya, Bu. Nanti kalau sudah bisa disampaikan di grup WA judulnya apa. Nanti kalau sama saya ralat gitu ya. Kalau Baik, misalkan Bu. nggak sama berarti oke. Nanti kalau sudah oke saya kirimin formatnya untuk pengerjaannya. Ada formatnya sendiri ya nanti untuk tinggal melanjutkan psikologi iklan diidentifikasi gitu ya Mas ya. Baik, Bu. Oke. Untuk yang lain persiapan ya untuk mind mappingnya ya. Sudah siap?
bisa dibagikan ya. Bisa dibagikan untuk mind mappingnya ya Mas ya, Mbak. Saya panggil satu-satu ya. Yang pertama saya mau, kalau Mas Rogatianus sudah siap? Belum, Bu. Saya belum mengerjakan sama sekali. Oh, yang belum siapa? Selain Mas Rogatianus. Saya juga belum, Bu. Pertemuan kemarin nggak Nggak hadir masuk juga. ya? Ya. Oh ya, yang nggak hadir berarti saya kasih tenggang waktu sampai di pertemuan berikutnya ya. Lanjutkan. Baik, bisa dimulai dulu dari Mas Muhammad Handi. Bentar, saya siapkan dulu. Ya, bisa dipersiapkan dulu. Boleh? Halo, terlihat nggak? Tes. Halo, cek tes. Terlihat atau tidak? Ya, Terlihat. ya terlihat. Oh, oke, terlihat. Pakai tablet soalnya. Oke, ini mungkin mind mapping yang kemarin saya buat ya. Jadi tentang pemahaman analisis karya desain dengan teori atau studi kasusnya. Di sini psikologi dan komunikasi iklan. Nah, ini ada penjelasan singkat tentang teori psikologi umum dan komunikasi umum. Kalau psikologi umum merupakan seperti yang Ibu ajarkan tadi, hampir sama, ilmu yang mempelajari perilaku dan fenomena jiwa manusia. Bisa dari emosi, interaksi, kognisi emosi, dan sebagainya itu tadi. Komunikasi umum juga hampir sama dengan yang Ibu jelaskan tadi, proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak yang lain, baik melalui verbal maupun non-verbal, atau bisa melalui gambar, telepon, media, dan sebagainya. Lalu untuk di psikologinya sendiri, melupakan teori persepsi ya, hampir sama seperti tadi, dijabarkan lagi kalau kemarin saya ini, tentang makna persepsinya. Persepsi merupakan suatu rangsangan sensoris yang memberikan makna, seperti yang dijelaskan tadi. Dan objeknya itu bisa macam-macam, bisa berupa peristiwa, terus kejadian, sesuatu yang menarik, kayak contoh kasusnya tadi Indomie. Kalau kita melihat iklan Indomie waktu puasa, memunculkan rangsangan, nah seperti itu. Dan ciri-ciri persepsi, ini tadi, mengorganisir pengalaman lama atau baru. Karena contoh kasusnya tadi Indomie, kita udah pernah makan atau menikmati, jadi kalau melihat jadi teringat, terangsang lagi, seperti itu. Lalu batasan-batasan penginderaan persepsi itu ada 5 indera yang di tubuh kita, bisa mulai pendengaran, terus pengecap, pembau, peraba, dan penglihatan. Nah, tapi dalam indera tadi juga ada batasannya, memiliki ambang batas. Misalkan dalam pandangan pun ada batasannya, pendengaran ada batasannya untuk mengamati objek yang kita lihat, seperti itu. Lalu kita lanjutkan ke bagian komunikasi sendiri ya. Komunikasi, kalau di dalam teori iklan ada namanya komunikasi konsep semiotika visual, yaitu yang membahas tentang konsep desain visual seperti warna, bentuk, simbol yang menciptakan makna. Jadi misalkan bentuk segitiga kadang digambarkan kalau dikontrol misalkan pesawat itu sebagai fokus utamanya di situ. Kalau kotak itu biasanya menu, kalau X itu biasanya salah, kalau bulat itu benar. Mungkin contohnya seperti itu. Dan itu diterapkan sebagai penerapan teori semiotika dengan mempelajari tanda dan makna. Jadi selain bahasa, juga bisa sesuatu bentuk-bentuk yang sudah biasanya disepakati, seperti itu. Dan juga selain itu, konsep sadar semiotika ada beberapa, yaitu sign atau tanda, sesuatu yang dapat dibuat atau diamati dan mewakili sesuatu yang lain. Jadi misalkan kalau di lambang
laki-laki dan perempuan, ada kalau laki-laki ada bulat terus ada tanda panah, kalau wanita tandanya plus seperti itu. Terus penanda atau signifier yaitu bentuk fisik dari itu. Jadi suatu bentuknya dibentukkan jadi nyata. Misalkan seperti papan penanda di toilet seperti itu yang bentuknya dari kayu dan lain-lain. Terus petanda atau signifier. Ya, atau konsep yang diwakili oleh tanda tersebut. Ya, misalkan gambar laki-laki yang digambar secara simpel itu menunjukkan ruangan untuk toilet laki-laki seperti itu. Terus proses semiosis merupakan proses untuk menyampaikan makna. Jadi proses dari tanda itu untuk bisa menyampaikan makna pasti ada yang harus jelas seperti itu menurut saya. Terus lalu posisi DKV dalam ilmu komunikasi ini jawabannya hampir mirip sama pertanyaan yang barusan ya. Untuk menyampaikan pesan secara efektif melalui elemen visual, gambar, warna, kata letak maupun yang lainnya untuk mencapai tujuan tertentu. Mungkin itu penjelasan dari saya. Oke, ini ada penjelasan dari Mas Muhammad Handi Agung ya. Secara umum atau hubungan antara ilmu psikologi dan komunikasi itu sebenarnya ya seperti ini. Jadi secara umum kita mempelajari psikologinya dulu, kemudian ada jenis komunikasi yang bagaimana, kemudian ya tinggal diaplikasikan ke iklannya gitu ya. Nanti mungkin yang lain ada beberapa perbedaan. Mungkin di sini kan tadi Mas Muhammad Handi bisa menyebutkan contoh-contohnya ya, kayak misalkan tanda silang atau lingkaran ya Mas. Iya, tanda-tanda ini Tanda-tanda seperti lingkaran, terus lingkaran, X itu kan oke. kalau secara umum kalau bundar Secara itu umum benar, ya. kalau X itu salah seperti itu. Salah gitu ya. Kemudian, Mas, saya tanya nih ya, biasanya kan kalau iklan itu iklan sabun ya, misalkan iklan sabun, tahu kan iklan sabun ya? Kenapa ya iklan sabun itu kok pasti perempuan ya? Kalau menurut saya untuk mempersepsikan suatu keindahan sih. Kalau sabun juga ada yang cowok, Bu. Yang Ada? maskulin ada. Oh Biasanya iya ya. sabun-sabun Axe yang khusus atau Gatsby itu ada iklannya. Cuma mungkin tidak Tidak umum di tidak Indonesia. umum ya. Ya. Tapi Mungkin kan kalau yang di televisi Indonesia ya kita ngobrolnya pasti kan cewek ya Mas ya, ya betul. perempuan ya. Mungkin ada Anak-anak biasanya. Kalau wanita pun anak-anak adanya. iya, Lifebuoy itu. live boy. Mungkin ini ya ada pengkhususan ya Mas ya. Ya. Disesuaikan pasar mungkin ya Mas ya. Kalau menurut saya bisa karena untuk tiap wilayah kan punya budaya dan norma-norma tersendiri. Norma Jadi untuk tersendiri. menyesuaikan itu. Menyesuaikan. Ya, jadi itu nanti juga pengaruh ke psikologi ya. Jadi penyampaian objek persepsinya untuk untuk model iklan perempuan itu bagaimana gitu ya. Itu nanti yang namanya makna persepsi dan objek persepsi itu nanti berubah. Untuk yang lain ada pertanyaan ke Mas Muhammad Handi boleh? Silakan. Kalau ada pertanyaan. Kayaknya saya mau jawab yang tadi yang soal sabun itu, karena kayaknya emang target audiensnya kebanyakan tuh cewek gitu. Kalau buat sabun yang lebih pilih-pilih gitu loh. Cowok kan kayaknya yang simpel-simpel aja gitu sih. Simpel-simpel Jadi aja ya. ya, jadi target pasarnya di situ, jadi nyerangnya di situ gitu. Karena yang pasti itu yang pilih-pilih sabun tuh kebanyakan cewek gitu kan. Cewek. Kasih. Jenisnya juga banyak cewek sih Mbak ya. Ya, kalau cowok kayaknya apa Terbatas. aja 3 in 1 gitu kan pakainya. Oke. Itu ya. Jadi masukan dari Mbak Tri Damayanti itu sesuai sama pasalnya karena memang perempuan itu banyak pilihan gitu. Tapi yang cowok mungkin banyak pilihan juga ada sih Mbak. Cuman kebanyakan daripada yang
cowok atau cewek, presentasinya banyakan yang cewek sih. Terus bisa dilanjutkan atau masih ada pertanyaan lagi atau menjawab yang tadi mungkin? Tidak ada ya? Oke, bisa Mbak Tri. Ayo, Mbak Tri Damayanti. Sebentar saya. Ya. Halo? Terdengar. Oh ya, udah kelihatan. Oke, udah jelas kan? Oh ya. Ini kan dari yang dasar yang dari Ibu share kemarin ya, psikologi Iya. dan komunikasi iklan. Nah, secara teori itu ada psikologi umum dan komunikasi umum itu seperti yang tadi udah dijelaskan sama Mas Han juga, mempelajari fenomena jiwa manusia buat psikologi ya, komunikasi itu menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak yang lain gitu kan. Ya, betul. Terus juga dari komunikasi sendiri itu ada jenis-jenisnya yang seperti tadi ya, kayak verbal, non-verbal. Terus juga ada yang kayak di dalamnya itu ada yang kayak formal, informal, lisan, tertulis, atau visual gitu kan. Ya. Terus juga ada konsep semiotika visual, itu kayaknya lebih ke arah untuk desain-desain visual gitu ya komunikasinya. Itu seperti yang tadi juga Mas Anda bilang, itu sudah ada di semiotika visual tuh ada konsep dasar yang kayak tanda, penanda, yang simbol-simbol yang dipelajari di DKV juga ya, itu udah termasuk di semiotika visual ini. Kayak tanda ini tuh melambangkan apa, itu yang bisa diterima oleh orang lain, yang orang lihat itu pasti mereka bisa baca gitu. Oh, kalau ini tuh kalau di toilet yang cewek itu biasanya kayak ada pakai rok segitiga, itu berarti kayak toilet perempuan meskipun nggak tertulis gitu. Terus posisi DKV dalam ilmu komunikasinya itu ya, di DKV sendiri kan komunikasi visual kan. Ya. Jadi otomatis kita tuh harus belajar komunikasi untuk bisa memvisualkan itu dan nyampe ke target audiens yang kita inginkan gitu sih. Terus ke psikologi ada ini makna-makna dari persepsi itu, eh, persepsi itu apa yang kita rasakan dari apa yang indera-indera kita itu rasakan, apa yang kita lakukan dari yang indera-indera kita rasakan gitu. Kayak ada telinga, lidah, hidung, itu kan kita bisa dapat input dari indera-indera kita, terus biasanya kita dengar iklan, kita lihat iklan, jadi kayak keinget, terus membentuk persepsi yang tadi itu. Ya. Tuh. Ya, seperti ini mostly sama ya. Sama. Ya, terima kasih. Ya, jadi secara keseluruhan untuk miliknya Mbak Tri Damayanti sama Mas Muhammad, siapa tadi, Mas Muhammad Han ya? Mas Agung ya? Maaf. Ya, betul. Oh ya, Muhammad Handi Agung. Sebenarnya sama, cuman karena memang ini tinggal meneruskan aja mungkin ya, nggak ada percabangan-percabangan lain. Jadi ya memang seperti ini. Kemudian ada di sini ada indera kita memiliki batas, yaitu apa Mbak? Oh ya, ini kayak misalkan penglihatan tuh kayak ada batas yang kayak kita nggak bisa lihat gitu loh. Kayak misalkan di sini kan kita nggak bisa lihat. Ya, Pendengaran juga kayak radius berapa kita nggak bisa lihat. Nah, itu tuh kayak bisa diterapkan di kafe gitu. Misalkan kita bikin iklan di baliho gitu ya. Itu kan ya, sampai betul. jarak batas tertentu, iklan itu bisa dilihat dan nyampe ke target audiensnya. Tapi setelah itu kan udah nggak bisa. Itu kayak termasuk harus dipertimbangkan gitu. Ya, karena untuk yang paling penting itu sebenarnya iklan, kalau misalkan kayak baliho gitu kan mata ya Mbak ya. Terus baru kalau misalkan iklan di media digital
itu ada kayak yang kontras itu, jadi kayak orang tuh bisa fokus ke poin mana yang pengen kita tonjolkan gitu, bukan ada Iya, kontrasnya tadi gitu. center of interest-nya ya. Ya, Terus banyak sekali ya, maksudnya ada batasan-batasan di indera sense itu ya, banyak sekali. Misalkan yang paling kalau bau Mbak enggak ya kayaknya ya. bau mungkin bisanya kalau ya misalnya di rumah ada yang masak Indomie gitu kan, kayak kita langsung ngeh, Indomie gitu kan, jadi ikut lapar. Mungkin itu sih. Tapi Oh, kalau misalkan beda iya kan? ruangan mungkin udah nggak ada. Mungkin kalau iklan ya secara visual mungkin lebih ke indrawi ya. Maksudnya indrawinya itu mungkin mencakup mata, kemudian apalagi kalau pendengaran kan biasanya video ya kan Mbak? Ya, Dia kalau kulit mungkin enggak ya, cuman batas penginderaan itu sudah mencakup semua, itu ada semua, cuman yang paling penting itu adalah penglihatan, kemudian pendengaran ya kayaknya ya kalau iklan ya. ya. Ini bagus ini, jadi disebutkan juga indera kita itu memiliki batasan-batasnya apa saja disebutkan sama Mbak Tri Damayanti. Jadi tambahan dari punyanya Mas Muhammad Handi, bisa ditambahkan lagi sama punyanya Mbak Tri Damayanti itu tentang batasan-batasan indera manusia itu apa aja. Yang lain juga menyebutkan batasan-batasannya. Kalau saya lihat ada yang lebih simpel lagi sih daripada ini. Bisa dilanjutkan punyanya Mas Faik? Jadi di sini saya buat mapping psikologi dan komunikasi iklan ya. Pertama mungkin bisa dari psikologi ya, itu yang teori persepsi. Di sebelah kiri makna persepsinya itu proses pemberian makna pada rangsangan sensorik yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman dan eh, maaf ini kekecilan. Ya, bisa di zoom. Zoom satu-satu. Pengalaman dan harapan individu dan krusial dalam memahami bagaimana konsumen merespon iklan gitu. Jadi memberikan eh, arah pesan yang cukup jelas gitu untuk diterima oleh konsumen yang melihat iklannya seperti itu. Untuk objek iklan, objek persepsinya segala sesuatu yang menjadi fokus perhatian dan diinterpretasikan oleh individu memengaruhi bagaimana mereka memahami informasi sensorik. Nah, untuk ciri persepsinya sendiri itu ada selektif, terorganisir, subjektif, konstan, dan memiliki makna. Seperti itu. Untuk rincinya kan banyak ya ini. Mungkin nanti bisa kalau yang mau melengkapi yang terorganisir itu apa mungkin bisa dicek lagi ya. Ya. Nah, terus selanjutnya mungkin ada juga batas penginderaan persepsi. Nah, untuk batas tadi kan sempat ditanyakan oleh Ibu ya. Ya. Saya cantumkan juga. Di sini saya mencantumkan beberapa batas persepsi yaitu ada batas absolut, batas perbedaan dan batas adaptasi sensorik seperti itu. Nah, di sini yang batas absolut itu tentang intensitas rangsangan minimum yang dapat dideteksi oleh indera manusia seperti itu. Lalu untuk yang batas perbedaan itu dari perbedaan terkecil antara dua rangsangan yang dapat dibedakan oleh indera manusia. Yang ketiga adalah penurunan adaptasi sensorik itu penurunan sensitivitas indera terhadap rangsangan yang konstan atau berulang. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada Nah, yang ini Mas, yang yang komunikasi umum ini disebutkan semua ini Mas. oke boleh untuk yang komunikasi Boleh. teori dari komunikasi umum ini ada model komunikasi linear oleh Shannon Weaver ini ya. Terus juga Ya. ada model komunikasi transaksional, juga ada teorinya uses and gratification, juga ada teori agenda setting,
teori spiral of silence, dan juga ada teori semiotika. Nah, untuk rincinya sih arahnya lebih ke yang semiotika ya, soalnya kan kemarin Ya, sempat disinggung juga di materi pembelajaran minggu lalu, jadi di sini lebih banyak ke semiotikanya, itu yang nomor 6 ini ya. ya betul. Oke. Nah, di sini juga di teori tentang psikologi dan komunikasi iklan terdapat teori-teori untuk psikologi umum juga ya. Di sini ada 7 yang saya cantumkan intinya aja ya. Jadi tentang persepsi, kognisi, emosi, motivasi, pembelajaran dan perkembangan juga kepribadian gitu ya. Nah, dan di dunia psikologi dan komunikasi karena memang tentang cara mengkomunikasikan iklannya ini, jadi lebih banyak mungkin arahnya ke arah persepsinya ini ya. Nah, nomor 1. Yang lain lebih ke pelengkapnya seperti itu. Jadi lebih mendalam ke situ. Untuk selanjutnya mungkin ada dari komunikasi ya. Nah, Ya, definisi komunikasi di sini saya menjelaskan bahwa proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, atau keterampilan melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, atau bahasa tubuh dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama seperti itu. Nah, tadi juga dibahas sama ya, tadi ada jenis komunikasinya, ada verbal dan non-verbal gitu. Nah, sini mungkin masih bisa dimasukkan juga gitu ya. Di sini yang tulisan itu masuk yang non-verbal gitu ya. Juga ya ada juga visual gini. Ini ada salah satu teori yang dia memisahkan sih, jadinya saya cantumkan yang 4 gini. Tuh, jadi ada yang tambahan 3 tulisan dan visual seperti itu. Sebenarnya ini masih bisa masuk ke verbal dan non-verbal ya. iya, Nah, untuk selanjutnya ada posisi DKV di dalam ilmu komunikasi itu untuk apa? Jadi untuk memanfaatkan elemen-elemen visual seperti gambar, tipografi, warna, dan tata letak untuk mengkomunikasikan informasi dan gagasan seperti itu. Jadi di DKV ini menggunakan elemen visual tadi bisa dibuat macam-macam ya. Utamanya yang seperti ini kita pelajari itu tentang komunikasi iklan. Jadi bikin iklannya macam-macam, bisa dari video bentuknya, dari animasi, dari banner, dari iklan di baliho seperti itu dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir di sini, masih ada 2 lagi ya. Di sini ada teori semiotika oleh penggagas atau oleh ahlinya ya di bidang komunikasi. Nah, ini bisa diriset lebih mendalam lagi ya. Utamanya ada beberapa uh, ahli di bidang komunikasi yang menyampaikan gagasan gitu. Jadi di sini saya mencantumkan ada 4 orang ya. Ada Ferdinand de Saussure. Aduh, saya kurang Saussure. paham bacanya gimana ya Iya, namanya. Ada juga Charles Sanders Peirce, juga ada Roland Barthes, dan juga ada Umberto Eco. Nah, ini juga cukup mendalam ya untuk dipahami. Nah, untuk misal saya bacakan sekarang kayaknya nggak bakal langsung paham ya. Utamanya mungkin bisa kalian research lagi tentang namanya dulu ya, dan tentang teori semiotika oleh Ferdinand de Saussure gitu. Selanjutnya mungkin ada konsep semiotika visual, juga ada konsep elemen desain sebagai penanda dalam DKV itu. Jadi di dalam konsep semiotika visual itu ada konsep penggunaan elemen gitu di desain untuk menyampaikan pesan-pesan yang ada dalam DKV, desain komunikasi visual. Nah, di beberapa poin itu saya bagikan menjadi tiap-tiap elemen yang digunakan. Nah, ini pasti kita sebelumnya udah banyak belajar tentang ini ya, tentang elemen desain. Di sini utamanya ada garis, bentuk, warna, tipografi, tata letak, dan juga tekstur. Seperti itu. ya. Sudah Oke, Mas, mungkin cukup?
dari saya sekian gitu. Ya, ini ya. Bila dari tadi dua teman yang sudah presentasi ini dilengkapkan lagi ternyata sama Mas Faik ya. Jadi di sini ada konsep elemen desain sebagai penanda pesan ya Mas ya. Itu Betul. ada garis, bentuk, warna, tipografi, tata letak dan tekstur. Jadi di dalam desain komunikasi visual itu banyak seperti yang saya katakan di minggu awal ya, maksudnya di minggu pertama itu memang untuk ilmu istilahnya eh, apa ya dasarnya untuk membuat karya atau iklan yang bagus itu diawali dari kita itu tidak buta yang namanya nirmana, kemudian tipografi ya. Jadi kedua itu penting. Kalau setelah kita sudah bisa tahu tentang ya, layout, nah kemudian paling enggak kan kita harus tahu teorinya nirmana ini bisa diterapkan di situ, kemudian tipografi juga gitu ya. Jadi dua hal ini penting sekali, nirmana dan tipografi ini ya. Jadi elemen-elemennya itu untuk konsep komunikasi di iklan itu penting ya. Ini nanti secara visual untuk garis, bentuk, warna, kemudian apalagi mas tekstur. Banyak elemen-elemen yang pernah disebutkan di mata kuliah desain elementer atau nirmana ini diterapkan kembali gitu ya. Selalu diterapkan bahkan dalam proses kalian berkarya gitu. Kemudian ini mas, saya tanya untuk yang proses apa tadi? Definisi komunikasi. Coba dilihat. Definisi komunikasi ini adalah proses penyampaian informasi, gagasan, emosi, atau keterampilan melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata ya. Pertama satu kata-kata, kedua gambar, kemudian bahasa tubuh dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan untuk menciptakan pemahaman bersama. Ya kan ada pemahaman bersama. Kalau kita yang kalian tahu atau yang Mas Faik tahu, itu kan jenis-jenis iklan itu kan banyak ya Mas ya. Yang paling efektif itu iklan apa sih Mas sebenarnya? Yang berbentuk video atau yang media cetak atau yang bagaimana? Jadi persepsi itu bisa disamakan ketika yang kita sampaikan jelas dan lengkap gitu rinciannya sih. Jadi semakin lengkap bisa semakin bagus gitu. Jadi tergantung cara menyampaikannya sih, bukan dari bentuknya, seperti itu sih. Oke, Jadi jadi bukan dari ketika kita bentuknya ya. sampaikan video tapi isinya ambigu, kita juga nggak bakal mudah paham seperti itu. Lebih Iya, ke betul. cara menyampaikannya sih seperti itu. Jadi intinya seperti ini. Kan bentuk dari alat yang paling penting dari sebuah komunikasi itu kan bahasa ya Mas ya. Nah, betul. Nah, betul. Jadi sebenarnya bahasa yang efektif itu ya tidak ada. Tidak ada patokannya bahasa yang efektif itu bagaimana tidak ada karena selain bahasa itu istilahnya misalkan kita gini aja contohnya ya. Kalau kita lagi berkomunikasi lewat WhatsApp ya Mas ya. Nah, ini kan pasti untuk pembacaan kalimat itu kan pasti orang intonasinya berbeda-beda ya nggak sih? Betul. Nah, maksud si pengirim begini, maksud si pembacaan begini. Jadi tidak ada. Efektif itu sebenarnya tidak ada. Makanya kadang kebenaran itu adalah milik masing-masing gitu. Jadi untuk iklan apa sih yang efektif? Itu kan sebenarnya semuanya bisa efektif. Cuman tergantung dari bagaimana iklan itu dibuat ya Mas ya. Tuh. Kalau saya ambil Kalau contoh sendiri mungkin gambaran efektif itu bisa dikembalikan pada fungsi yang ingin disampaikan ke target oh ya, audiensnya juga sih. Soalnya kalau misal kita lihat, misal iklan-iklan Thailand itu kan lucu-lucu dan nggak nyambung gitu. Itu masih efektif. Kenapa? Orang-orang
terhibur oleh iklan seperti itu gitu. Dari situ muncul apa ya, ingatan yang membekas gitu buat mereka. Oh, iklan obat nyamuk nih, tentang nyamuk yang ada bentuk orangnya gitu digaplok kan, itu juga nggak nyambung sebenarnya, cuman efektif secara iklan gitu. Iya, jadi gitu ya patokannya ya Mas ya. Jadi cukup relatif sih untuk menyesuaikan, tergantung target yang kita tuju seperti itu, Iya, dengan betul. tren juga gitu. Betul sekali. Jadi seperti itu ya. Ada istilah bahasa yang efektif, cuman tidak ada standar efektif gitu ya Mas ya. Tuh. Betul. Termasuk juga mengkomunikasikan iklan gitu ya. Jadi yang efektif itu pakai apa sih sebenarnya? Karena yang video juga belum tentu mendukung gitu kan. Kalaupun yang diciptakan itu memang lebih efektif pakai media cetak daripada yang pakai video gitu ya Mas ya. Ya, betul. Jadi tergantung yang ingin disampaikan. Ketika kita ingin menjual berita gitu kan, pasti diiklankan melalui media komunikasi yang di televisi misal, atau di artikel-artikel gitu. Tapi ketika kita misal sampaikan dalam bentuk animasi, beritanya jadi orang kurang percaya gitu. Masa faktanya animasi gitu kan. Nah, seperti itu sih. Ya, sekarang kalau gini Mas, misalkan tergantung dari ini bukan tentang masalah bahasa ya, tapi bentuk visual ya. Kalau misalkan Ya. orang ingin menjual makanan, lebih efektif mana? Kalau untuk makanan lebih ke, mungkin kalau saat ini ya video TikTok sih Video yang ya. cukup ramai. Jadi Jadi orang ngevlog gitu, dia bikin review tentang makanan ini enak, lokasi di mana, seperti itu, dan dia singkat seperti itu sih. singkat ya. Jadi makanannya pun terlihat nyata ya kan Mas ya. Betul. Oke, jadi seperti itu ya, disesuaikan sesuai dengan apa yang ingin disampaikan gitu. Ya, saya rasa pasti kalian-kalian semua sudah jago bikin iklan. Cuman secara teori mungkin harus dipelajari kembali, mungkin dibalikkan ke teori psikologi dan komunikasi itu gimana sih gitu. Tapi kalau secara visual mungkin kalian udah hebat-hebat semua sih kalau menurut saya. Cuman saya meskipun tidak tahu karya kalian bagaimana, ya kan? Tapi nanti pada akhirnya kalian ya setidaknya adalah, maksudnya secara akademis kalian bisa menjelaskan iklan kalian ini arahnya bagaimana gitu ya. Baik, bisa dilanjutkan sama siapa lagi nih? Mas Ananda Prayogi. Baik, izin untuk share screen hasil tugas yang sudah saya buat. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, jadi saya akan mulai dari psikologi dulu, karena di sini ada 3 poin yang akan saya bahas: psikologi, komunikasi, dan teorinya tentang iklan. Jadi, Mas, saya potong dulu ya. Iya. Jadi kan ini sudah sama semua nih. Iya. Dari sampai psikologi komunikasi iklan, kemudian sampai psikologi. Mas cukup menjelaskan yang di ini aja. Ciri-ciri persepsi. Oh, ini iya. Kemudian Mungkin ini sama ini yang sedikit agak beda. iya, betul. Iya, sama mungkin ini saya ya, menambahkan yang di sama objek iklan. Objek iklan. Komersial sama layanan masyarakat. Oh iya. Bisa dijelaskan ya? Oh iya. Oke. Baik, silakan. Baik, saya mulai dari yang ciri-ciri persepsi dulu. Untuk ciri-ciri yang pertama yaitu modalitas atau rangsangan yang diterima
itu oleh manusia itu harus sesuai sama apa ya, kayak indera atau sensor yang kita dapat gitu, berdasarkan objek apa yang kita lihat. Terus dimensi ruang itu mempunyai, maksudnya kayak eh, setiap manusia itu apa ya, punya suatu batasan gitu untuk apa ya, memahami atau mungkin kayak melihat objek untuk yang kita lihat gitu, kayak apa ya, misalkan dari batas atas sampai bawah atau tinggi rendahnya kan pasti ada batasan-batasan itu juga. Terus dimensi waktu, eh, ini maksudnya eh apa ya, kita ketika melihat suatu informasi pasti juga punya batasan, entah itu cepat lambat, tua atau muda, dan lain sebagainya. Terus yang kedua itu, yang selanjutnya adalah berstruktur, konteks, keseluruhan, dan terlihat menyatu. Maksudnya adalah eh, itu adalah salah satu ciri-ciri persepsi juga, karena eh, normalnya orang akan jauh lebih menangkap ketika objek itu tadi itu terlihat berstruktur, konteksnya jelas, terus keseluruhan itu juga terlihat menyatu dan terlihat jelas juga gitu. Terus yang terakhir, dunia penuh arti. Di sini maksudnya adalah individu itu atau tiap manusia cenderung kayak melakukan sebuah persepsi atau pengamatan atau gejala-gejalanya sesuai sama apa yang sudah dialami kayak gitu. Tuh, terus yang di sini selanjutnya ada batas penginderaan persepsi. Batas penginderaan persepsi ini yang pertama, persepsi bersifat selektif. Jadi maksudnya itu adalah kayak eh apa ya, kayak setiap manusia itu kan ketika melihat suatu objek itu kita menerima suatu rangsangan. Nah, rangsangan yang kita terima itu eh, pastinya berpengaruh sama apa yang udah kita alami, sama apa yang udah kita pelajari. Jadi maksudnya selektif kurang lebih kayak gitu. Terus yang kedua, persepsi bersifat absolut. Ini hampir mirip sama yang udah dijelasin beberapa teman-teman dari tadi. Seseorang melakukan persepsi hanya melihat dari yang ada di sekitar lingkungannya. Terus yang terakhir, persepsi bisa berbeda dengan orang lain sekalipun situasinya sama. Jadi ini lebih ke arah mungkin bisa dibilang opini ya, karena setiap orang punya pendapat masing-masing gitu. Terus kemudian yang ini ada di objek iklan Iya. dibagi dua. Jadi objek iklan dibagi dua, ada komersil sama layanan masyarakat. Ini dua hal yang berbeda. Kalau misalkan layanan masyarakat biasanya lebih ke arah himbauan atau mungkin mungkin akan sering kita temui atau identik dengan eh, apa ya, di ranah yang formal atau pemerintahan. Jadi akan lebih sering ditemui layanan masyarakat. Terus kalau komersil biasanya itu identik dengan produk, usaha atau media untuk sebagai promosi atau ajakan kayak gitu. Mungkin dari aku kurang lebih seperti itu untuk mind map yang sudah saya buat gitu. Oke, ada pertanyaan untuk Mas Ananda Prayogi dari yang sudah presentasi? Mungkin saya ingin menambahkan yang posisi di kafe ya. Oh Mungkin iya, ada betul. yang saya ingin menambahkan di sini, karena isinya yang di sini lumayan mirip sebenarnya kayak yang sudah dibahas teman-teman, menyampaikan pesan dengan cara kreatif, efektif melalui elemen visual sehingga mudah dan mampu diterima oleh publik atau target audiens yang kita tuju. Tapi selain menyampaikan, tapi sebelum itu kita sebagai orang di kafe kita juga mampu apa ya, memahami juga, nggak cuman menyampaikan, karena pada dasarnya kita di DKV itu sebagai orang peneliti juga sebagai konseptor, entah itu memahami dari iklan yang lain untuk dijadikan referensi, apakah orang ini
orang lain itu bisa relate atau tertuju sama iklan yang udah dibikin kurang lebih kayak gitu. Ya, betul. Jadi intinya nggak cuman membuat tapi juga bisa memahami. Iya, itu tujuannya ya. Jadi Ya, tidak hanya membuat tapi juga bisa memahami. memahami. Makanya eh, jadi biar bisa mampu diterima semua pihak ya Mas ya. Karena ini kan Iya, sifatnya dipublish ya. iya, Jadi di- intinya kan orang melihat itu kan misalkan dengan latar pendidikan yang berbeda-beda ya kan. iya, Bisa misalkan anak-anak batasnya sampai ini, orang dewasa dari umur sekian sampai sekian batasnya sampai sini. Jadi tergantung nanti pasarnya apa gitu ya, ditujukan untuk siapa, kemudian komunikasi visualnya bagaimana gitu ya. iya, benar. Oke. Terus Mas Ananda Prayogi, ini saya tanya nih, kalau misalkan Mas disuruh pilih bikin objek iklan, suka yang mana? Kalau saya lebih suka video karena menurut saya untuk video itu pertama jauh lebih menarik karena pada dasarnya manusia itu lebih suka mungkin lebih suka yang ada interaksinya secara langsung baik itu interaksi secara audio maupun visual daripada kayak hanya media gambar aja atau kayak semacam brosur, poster kayak gitu. Jadi saya rasa lebih efektif untuk penggunaan video gitu. Oh, dan penilaian orang beda-beda ya. Karena kalau Iya, katanya Mas Faik tadi, eh, tergantung. Efektif itu tergantung. Jadi kalau video itu ternyata iklannya disampaikan ambigu, jadi lebih baik disampaikan lewat media cetak yang lebih oh iya, ringkas gitu ya. iya, Ini iya, kan suka-suka sih. Jadi iya, nggak apa-apa. Mereka kamu iya, kalau mau suka objek iklan melalui video nggak apa-apa. iya. Gitu Tapi ya. yang jelas konteksnya harus tetap tertuju Konteksnya dengan jelas. Iya, tertuju dengan jelas. Ini tujuannya untuk siapa dan bagaimana cara mengemasnya gitu ya. Oke. iya, Untuk Mas siapa tadi? Mas susah ya Mas ya? Mas Ananda sudah, Prayogi. Oke. sudah. Untuk Mas Rogatianus Ya, Bu. sudah mendapatkan judul untuk jurnalnya? Judul untuk jurnalnya sudah, Bu. Sudah ya. Bisa disampaikan di WA sudah? Oh, belum. Nah, sebentar, saya sampaikan dulu. Iya. Bisa diketikkan ya, dikirimkan di grup WA. Mas Dwiki Maulana, Iya, Bu. ya, minggu lalu masuk ya Mas ya? Enggak, tidak Enggak ya? masuk, Bu. Ya. Kalau Mas Dwiki Maulana ini kelas karyawan atau online? Saya kelas karyawan. Kelas karyawan ya. Ya, Oke. Sudah tahu tugasnya apa ya Mas? sudah, Bu. Ini mau ngirim Heeh. tiket. Itu juga diketikkan, judulnya bisa di WA supaya tidak sama. Kemudian Mas siapa lagi nih? Yang enggak. Deniar Arjun, Mas Deniar. Ya, apakah dengan suaranya? Iya dengar, bisa dengar. Bisa on cam. Sebentar saja. Nah, Pak minggu lalu kan udah masuk ya Mas ya. Ya, Bisa dipresentasikan? apakah sudah terlihat? Sudah. Nanti bisa di zoom ya. Ya, baik. Langsung ke ini ya Mas ya. Ke makna persepsi sampai ciri. Makna persepsi sampai ciri persepsi. Ya, betul. Itu disebutkan karena yang sedikit berbeda dengan yang lain itu.
Kemudian ada sensasi dan contohnya itu ya. Sensasi. Nah, persepsi adalah kunci dalam membentuk citra merek. Kemudian menangkap makna dari sebuah iklan berdasarkan pengalaman, budaya, dan emosi pribadi. Misalnya iklan yang menampilkan keluarga bahagia mungkin yang memberikan kesan kehangatan dan bersama. Kemudian objek persepsi adalah elemen utama dalam iklan seperti produk, logo, atau tagline. Ciri persepsi mencakup bentuk, warna, ukuran, dan elemen lain yang membuat iklan lebih menarik. Sensasi. Sensasi adalah respon sensorik terhadap elemen iklan seperti warna, suara, atau gerakan. Atau ada yang miss. Mohon maaf Mas Daniar, ini Ya, apa mungkin jaringannya terputus ya? kenapa? Suaranya putus-putus. Oh, putus-putus. Iya. Mungkin sinyalnya mungkin. Oh iya kayaknya. Tapi juga saya langsung tanya aja ya Mas ya. Ya, boleh. Di sini kan ada objek persepsi. Objek persepsi adalah elemen utama dalam iklan ya. Ya, Nah, kalau elemen utama dalam iklan itu ada, penjelasan saya langsung mencakup ke eh, psikologi iklan sama komunikasi iklan. ya, kan ini ada objek persepsi. Objek persepsi adalah elemen utama dalam iklan. Kemudian seperti apa itu Mas? Produk, logo, Ya, atau atau tagline. Nah, saya minta contoh nih Mas. Gimana sih contohnya tagline itu? mungkin seperti tagline just do it. Ya, misalkan, Gitu. itu gimana Mas? Just do it. Maksudnya gimana itu? Nike ya? Bukan Ya, ya? Oh ya, oke. Halo? kalau parenting mungkin eh, rambut sehat dan indah kilau tuh termasuk tagline atau halo? Apakah ada suara? Halo? Halo? Ya. Kalau untuk milik pentin yang rambut sehat dan indah berkilau, mungkin bisa masuk tagline atau apa? Gini dulu ya. Tagline itu apa sih? Tahu nggak tagline itu apa? Mungkin seperti kalimat atau sebuah slogan. Kalimat yang gimana? Tagline. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab tagline itu apa? Kalimat pendek yang digunakan untuk
merepresentasikan suatu brand tersebut. Ya, jadi kalimat pendek ya. Ya kayak just do it tadi itu sebenarnya. Terus apalagi? Contohnya yang ada selain just do it. Apalagi? Banyak sekali tuh. Penting ini tagline ini nanti. Penting sekali ini. Ayo coba contohnya. Orang pintar minum tolak angin. Betul. Ada lagi? Orang pintar minum tolak angin. Terus ada lagi yang iklan apa ya? Satunya tolak angin itu apa ya? Ada yang tahu nggak? Jadi gini kan, kalau orang pintar itu minumnya tolak angin. Terus ada yang bikin hampir sama, apa ya namanya ya? Nama brandnya apa ya? Kayak tolak angin itu. Antangin atau apa ya? Saya lupa. Cuman di situ ada ada yang seperti ini. Jadi yang minum itu untuk semua IQ gitu. Jadi nggak cuma orang pintar aja, itu nggak tahu itu apa itu. Saya contohnya lupa, nama mereknya apa, Bejo apa ya? Kompetitornya. Kompetitornya gitu. Jadi itu juga termasuk tagline ya. Jadi untuk semua IQ gitu. Jadi yang minum itu nggak cuma orang pintar. Nah itu ada lagi apa ya? Contohnya tagline-tagline yang semuanya tahu lah. Apa ya biasanya ya? Ada yang bisa kasih contoh lagi? Misalkan, Kapal api mungkin Bu. gimana Mas? Yang jelas lebih enak. Nah itu ya, pasti semuanya hafal itu. Terus ada lagi? Mas Dwiki? Mungkin apa ya, Bu? Eh, teh botol sosro mungkin. Apapun makanya minumnya Minumnya teh botol teh botol sosro. sosro. Ah ya itu ya, jadi ya tagline tuh penting sekali di iklan, penting banget. Eh, Orang bisa tertarik itu karena tagline. Terus biasanya ajakannya itu di situ ya Mas ya. Ajakan iklan itu di tagline-nya itu ya Mas ya. Ya nggak sih? Halo, Mas Deniar Arjun. Oh ya, halo. Ajakannya iklan itu mempersuasinya di tagline itu ya Mas. Dengar nggak suara saya? Dengar. Ya kan iklan itu bersifat persuasif ya, mengajak. Apakah yang di iklan itu hanya di tagline-nya saja? Ya, logo juga bisa. Gimana? Ada juga logo mungkin yang Pak, selain tagline. iya, kalau logo gimana Mas? Seperti yang mungkin kalau di televisi di pojok kiri atas kebanyakan Hmm. selain tagline yang bisa menarik audiens dari logonya. Yang bikin menarik juga dari logonya gitu. Ya sebagian gitu mungkin. Tapi yang lebih utama kalau di iklan itu biasanya tagline-nya ya Mas ya.
Iya, Yang mempersuasi maksudnya yang paling bisa mengajak orang itu mungkin itu ya Mas ya. iya. Selain tampilan, kemudian ada tagline. Wujud fisik maksud saya. Kemudian ada ciri persepsi. Ciri persepsi itu apa itu Mas? Cakup. Mencakup bentuk, warna, ukuran, dan elemen lain yang membuat iklan lebih menarik. Itu maksudnya gimana Mas? Apa kaitannya dengan ciri persepsi? Maksudnya ciri apa? Ciri bentuknya, ciri warnanya gitu maksudnya. Saya di sini kan agak kurang jelas, maksudnya ciri persepsi itu bagaimana ada nangka bentuk, warna, elemen lain yang membuat iklan lebih menarik, gitu kan? Yang mempengaruhi persepsi orang dalam. Maksudnya yang mempengaruhi persepsi manusia itu, yang mempengaruhi Ya, manusia melihat iklan itu dari bentuk warnanya gitu. seperti logo tadi mungkin dengan desainnya, contohnya Aqua di pojok kiri televisi tadi. Halo? Ya, Seperti logo di televisi, logo Aqua contohnya mungkin yang di sebelah pojok kiri atas yang lebih simpel dan kenali. cuman gini ya Mas ya, kalau iklan itu kan kita di sini berbicaranya tentang iklan ya. Iklan itu kan ada beberapa elemen di dalamnya, termasuk ada apa lagi tadi? Selain elemen-elemen wujud visualnya itu kan ada tagline. Jadi gini, kalau misalkan maksud saya di sini ciri persepsi itu bagaimana gitu loh. Tahu nggak maksudnya? Kalau menurut saya ya yang mempengaruhi itu tadi yang mempengaruhi. Kalau gini wes, yang mempengaruhi persepsi seseorang itu apa gitu? Yang mempengaruhi persepsi seseorang itu apa? Ya, mencakup yang Baik, mungkin ini mohon maaf untuk Mas Daniar mungkin bisa dijawab lain hari ya, karena memang mungkin di tempatnya Mas Daniar jaringannya sedang ada gangguan. Jadi Bu Yuyun mohon maaf tidak dapat bisa mendengar dengan jelas suaranya Mas Daniar gitu ya Mas ya. Mohon maaf, nggak apa-apa sudah. Memang karena jaringan itu di luar kendali kita ya. Maksudnya nggak selalu kita bisa mengendalikan jaringan. Pengennya lancar ternyata putus-putus. Baik, bisa dilanjutkan sama yang lain dulu ya Mas ya. mohon maaf atas gangguannya. Iya, nggak apa-apa, bisa saya maklumi. Oke, untuk selanjutnya Muhammad Arham. Muhammad Arham. Ya Bu, Ya Mas. Lanjut. sebentar Bu. Saya nggak selengkap anak-anak katanya Bu. Gimana? Ya, saya nggak selengkap anak-anak katanya Bu. Ya nggak apa-apa. Oke, jadi ini yang saya ya kerjakan sedikit ya. Jadi
berawal dari psikologi dan komunikasi iklan. Di sini saya tulis dari teori psikologi iklannya adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana iklan mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku konsumen. Setelah itu, teori komunikasi iklannya adalah proses penyampaian pesan dari pengiklan kepada konsumen melalui berbagai media dengan tujuan untuk mempromosikan produk, jasa, dan ide. Dengan objek iklannya adalah saya di sini bagi menjadi 5. Pertama adalah acara atau kegiatan, yaitu sebuah ajang untuk mempromosikan sebuah acara atau kegiatan. Yang kedua, orang atau tokoh sebagai objeknya, itu untuk mempromosikan public figure, biasanya ketika pemilu atau apa. Nah, selanjutnya produk atau jasa berfokus menunjukkan keunggulan produk. Jadi misalnya iklan tentang eh, batu ultah gitu kan, itu kan jasa, iklan jasa seperti itu. Selanjutnya brand atau merek ini bedanya dari produk itu, yang ini lebih terfokuskan untuk membangun citra atau brand. Eh, jadi nggak necessarily produknya itu sendiri. Selanjutnya adalah ide atau gagasan. Nah, ini digunakan untuk membagikan sebuah ide, sebuah gagasan. Biasanya digunakan yaitu ketika kampanye pemilihan umum ataupun juga penemuan baru. Selanjutnya, psikologi teori persepsi. Teori persepsi adalah cara otak kita mengolah dan memberi arti pada informasi yang kita terima melalui indera, sehingga kita bisa memahami dunia di sekitar kita, yang berujung dari 3, teori Gestalt, teori konstruktif, dan teori direct perception. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah, di sini saya bagi menjadi 2. Faktor internal adalah pengalaman, motivasi, emosi, dan nilai-nilai. Setelah itu faktor eksternal, yaitu adalah rangsangan, kontras, pengulangan, gerakan, dan saya tambahkan lingkungan. Baik, cukup itu saja. Terima Iya. kasih. Oke, nggak apa-apa. Cuman di sini ada menyebutkan produk jasa menunjukkan objek iklan. Ini ada ini ya Mas ya, yang panah-panah yang di bawah ini apa ini contohnya gitu Mas maksudnya? Macam-macam objek iklan. Macam-macam objek iklan ya. Iya, Itu yang pertama acara atau kegiatan gitu ya. Objek iya, iklannya berarti acara atau kegiatan iya. mempromosikan sebuah acara. Kemudian yang kedua itu ada orang atau tokoh mempromosikan public figure. Iya, Kemudian yang ketiga ada produk atau jasa yang berfokus menunjukkan keunggulan produk atau produk atau jasa. jasa. Kemudian merek atau brand membangun citra dan brand awareness. Kemudian ada ide atau gagasan digunakan untuk Kampanye. kampanye. Ya. Oke, nanti Bu Yuyun di sini bisa menjelaskan tentang yang apa ya contohnya ya di sini ya. Untuk di minggu pertemuan berikutnya misalkan iklan untuk kampanye ya. Terus kemudian sama kalau keunggulan produk dan jasa kalian kayaknya sudah bisa semua. Kemudian objek iklannya pengen ada request apa lagi ini? Mungkin ini ya lebih ke membangun brand ya, tapi kan kita bukan mata kuliah branding. Cuman ini di mata kuliah psikologi dan komunikasi iklan ini penting sekali untuk membangun sebuah citra ya. Dan nanti bisa dijelaskan juga di pertemuan berikutnya. Ya ini jadi untuk yang punyanya Mas Muhammad Arham ini dijelaskan juga contoh-contoh objek iklan selain
Maksudnya kan ini termasuk ada yang komersial, kemudian ada yang iklan layanan masyarakat, cuman ini dicontohkan satu persatu gitu. Tambahannya itu sih dari Mas Muhammad Arham. Kemudian ada teori apa ini Mas? Gestalt, konstruktif, dan Gestalt, direct konstruktif, perception. direction, perception. Cuman ini kita nanti sampainya di teori persepsi aja gitu. Supaya lebih mengerucut gitu ya, sesuai dengan proses kreatif yang ada di DKV. Jadi psikologinya psikologi kognitif, kemudian teorinya persepsi dan sensasi. Mas kalau biasanya menyebutkan brand atau di tulisan Mas, misalkan membuat tulisan di penelitian atau di tugas-tugas itu biasanya pakai istilah brand. Iya, Apa? biasanya merek itu ya, merek itu biasanya kamu tulis brand. Oh, apa enggak juga sih, bukan Kalau beda brand maksudnya. itu bahasa apa, Mas? Maksudnya? Brand itu bahasa apa? Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia gitu loh maksud saya. Oh, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya? Iya. Berarti ada bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya apa? Oh, Ada yang tahu nggak? Merek. Merek. Ada yang lebih ilmiah lagi, maksudnya lebih baku lagi selain merek. Ada yang tahu Pada mungkin. apa? Ini Karena harus kalian, sejarahnya, hah? Karena karena setahu saya sejarahnya itu kan dari itu apa yang besi ditancapkan ke kulit ke hewan peliharaan, hewan ternak ya, kayak dikasih gimana? branding gitu Masih biar branding tahu. gitu ya. Jadi Cuman ada kan tandanya gitu. jadi brand itu bahasa Inggris ya. Nanti coba kalian ketik atau googling ya, jenama gitu. Jenama itu apa? Coba lihat. Jenama. Jenama itu apa? Kalau brand itu kan kata dalam bahasa Inggrisnya kan brand. Brand ya. Atau yang kalian bisa sebut dengan merek. Oh, mereknya ini. Mereknya Adidas. Mereknya apalagi gitu misalkan gitu ya. Ada yang lebih misalkan dalam bahasa Indonesia yang lebih digunakan untuk misalkan jurnal-jurnal ilmiah itu biasanya tidak memakai kata brand. Ada lagi satunya namanya jenama. Jenama, coba dilihat. Siapa yang sudah bisa melihat jenama? sudah, Bu. Gimana Saya jenama? sudah. Iya, gimana jenama? Coba sebutkan di sini biar teman-temannya juga bisa tahu jenama. Jenama adalah padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk brand atau merek. Nah, Jenama, itu ya. ya, padanan kata untuk brand atau merek. Jadi, kalau misalkan kalian menulis jurnal-jurnal ilmiah itu pakai jenama gitu ya. Nah, bahasa Indonesia jenama itu. Kalau brand itu lebih ke bahasa Inggris. Inggris gitu. Sekedar pengetahuan aja sih. Oke? Baik, saya rasa hari ini untuk presentasinya cukup sampai Mas Ananda, maaf, Muhammad Arham ya. Baik, Bu. Karena sudah jam 20.50, bisa kita akhiri dulu untuk pertemuan kedua ini ya. Sampai Baik, Bu. jumpa di pertemuan ketiga, 4 sampai pertemuan ketujuh dengan teori persepsi dan sensasi, kemudian dilanjutkan dengan teori komunikasi sampai ke identifikasi gitu ya. Untuk jurnalnya yang sudah dicari, bagi yang belum melengkapi bisa langsung dilengkapi gitu ya. Nanti ada sesi tanya jawab untuk identifikasi jurnal ya.
Ada pertanyaan untuk kuliah hari ini? Kuisnya di WA lagi ya, Bu? Ya, yang tadi itu langsung aja ditulis tangan, kemudian difoto langsung dikirimkan ya. Baik, Bu. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup dari saya. Baik, terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih banyak, Bu. Terima Ya, kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu. dan terima kasih untuk Mas Aldi selaku koordinator.